Kita adalah keluarga Forum Peduli Remaja Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama kami di FPRJ TV dan saya Yudi Prasetyo, dan kali ini kita sudah terhubung dengan teman kita, abang kita, saudara kita, Zaidan Mufaddal. Zaidan. Halo semuanya. Oke, sekarang lagi di Malaysia, beliau mendapat program beasiswa ya. Di Malaysia jam berapa sekarang, Zaidan? Di Malaysia sekarang jam 7.57. 7.57, sekarang jam 6.57 di Jambi. Jadi tidak sejam ya? Iya, beda sejam sama WIB. Sejak kapan Zaidan sudah di Malaysia? Sejak Oktober. Iya, sejak Oktober. Oktober. Sebenarnya itu Bang, kami itu masuknya September harusnya. Harusnya sesuai jadwal yang sudah ditetapin sama universitas itu tuh harusnya September, tapi karena delay di visa, perizinan segala macam gitulah, jadinya ya diundur sampai dekatin Desember. Di Malaysia ya, di kampus apa kan? Al-Bukhari International University Bang. Al-Bukhari International University. Itu teman-teman, Zaidan ini adalah alumni sekolah SMA di Kota Jambi, SMA 8 Kota Jambi yang tamat tahun berapa sih? Tamat 2018. Ya, tamat tahun 2018. Terus kemudian sempat kuliah di Jambi juga, terus kemudian berhasil mendapatkan beasiswa dan akhirnya beliau kuliah di Malaysia sekarang. Salah satu yang terpilih menjadi penerima beasiswa untuk kuliah di Malaysia. Baik teman-teman, kita akan sedikit ngobrol dengan Zaidan terkait dengan pengalaman pribadinya dan aktivitas sekarang. Gitu ya. Oke Zaidan, dulu SMA Negeri 8 Kota Jambi ya. Kalau bisa diceritain ngapain aja sih dulu ketika di SMA? Waktu di SMA itu, kalau bisa dibilang Bang, waktu SMA itu adalah waktu yang kami aktif-aktifnya gitu. Karena kalau dilihat ke belakang, kayak ke SD atau ke SMP, itu tuh kami tuh jarang gitu ikut aktivitas. Tapi kalau di SMA, ini banyak banget aktivitas yang kami ikutin. Kalau dibandingin ke SD, itu kami kalau ada aktivitas segala macam itu pasti balik sih. Gitu ya? Apalagi hari Kamis, itu kan ada pramuka kan. Ada pramuka, ngumpul pramuka gitu kan. Tapi kami ya kabur-kaburan. Terus tuh kalau di SMP, itu tuh kalau kawan kami bilangnya, kami itu kalau di sekolah itu tuh kelas kantin gitu lah Bang. Yeah. Jadi kalau dibilang aktif di organisasi itu jarang sih. Nah tapi waktu di SMA ini baru kami mulai aktif ikut kegiatan-kegiatan. Dan termasuklah di Rohis. Dan Rohis itu kami ikut dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi ya sedikit banyak tahulah perkembangan Rohis dari kelas 1 sampai kelas 3. Termasuk juga kan kemarin kan waktu di Rohis juga itu ada yang namanya mentoring kan. Nah di situ tuh ya membuka wawasan gitulah. Jadi selain belajar di kelas itu juga ada belajar tentang agama di Rohis, di mentoring. Gitu. Sekilas tentang masa-masa di SMA. Jadi Zaidan aktifnya itu ketika di SMA ya. Sama sih sebelumnya, kalau dulu saya malah di SD, SMP, SMA gitu kan, paling malas ikut organisasi ya. Iya, malas. Bahkan organisasi yang paling wajib itu kan pramuka gitu kan. Itu paling hari Minggu suruh ke sekolah gitu kan. Zaidan juga sempat ikut kegiatan-kegiatan di FPRJ ya. Karena emang Rohis itu kan binaannya FPRJ, jadi ketika FPRJ ada kegiatan ya otomatis anak-anak Rohis itu ikut kegiatan Rohis, kegiatan FPRJ. Berarti Zaidan merasakan sebuah perubahan itu ketika masa SMA ya? Bisa dibilang seperti itu ya. Perubahan apa sih yang paling dirasa dan paling berefek sampai sekarang? Yang paling berefek sampai sekarang itu tuh kami tuh karena di SMA itu sudah biasa ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang
lebih hebat dari kami gitu. Yang pokoknya bisa dilihat lah, ada inspirasi dari teman-teman. Jadi kami itu suka ngeliatin teman-teman, oh dia bisanya ini, oh dia bisanya gitu, oh dia keren nih gini-ginian. Terus tuh kami belajar dari situ-situ, tanya-tanyain dia gimana caranya, gimana kok dia bisa gitu. Jadi kami tanya-tanya gitu. Nah sampai sekarang itu kebawa. Itu kan kami belajarin waktu di SMA nih. Karena SMP, SD kan kami gak ada ikut-ikut yang gitu-gituan. Nah waktu di SMA ini, apalagi di Rohis kan teman-teman kan bagus-bagus banget tuh. Ada beda-beda dari beda-beda sekolah gitu kan. Terus tuh ada juga teman-teman yang dari SMA itu juga bagus-bagus banget gitu kan. Jadi kami suka ngeliatin teman terus tuh ngebandingin ke diri kami apa yang kami kurang. Nah itu masih kebawa sampai sekarang. Di sini kan sudah ya yang kami lihat kan teman-teman ada yang dari beda negara gitu kan. Terus tuh ada juga yang teman Indonesia yang beda tempat tinggal, maksudnya beda asal provinsinya gitu. Nah mereka tuh punya cerita-cerita yang bagus banget dan itu tuh kami suka dengerin cerita mereka gitu. Ada yang dari Riau, ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar, dari Jawa, banyak lah. Dan mereka punya ceritanya masing-masing. Ya itu gokil banget sih kan. Waktu di SMA kan kami sering nih ikut mentoring kan. Waktu kuliah di Unja juga yang setahun itu, yang sebelumnya Abang mention tadi. Nah itu kami juga ngikutin juga mentoring segala macam. Itulah dengerin cerita-cerita orang. Nah dan sampai di sini, karena di sini belum ada Rohis atau organisasi yang gitu-gitu, organisasi tentang yang nge-provide, maksudnya yang menyediakan tempat untuk bercerita atau berdiskusi. Nah jadinya kami tuh suka ngajak teman-teman, ataupun kalau misalnya ada teman yang ngajak ngobrol atau ada ngajak diskusi, itu tuh kami join. Jadi emang keaktifan kita ketika di sekolah ataupun kuliah lah nantinya emang benar-benar berefek kepada kita. Iya, efek banget sih. Punya skill beda lain gitu kan, misalnya kan Zaidan ini skill editing video, terus skill mungkin desain grafis, itu ditemukan itu ketika ketika SMA karena tadi gitu. Iya, dan skill itu juga sebenarnya skill biasa sih Bang kalau misalkan dibanding sama yang lain. Tapi kalau misalkan untuk yang umum kayak kami terus tuh dan belum pernah belajar secara formal tentang yang editing atau desain itu ya lumayan lah. Tapi kalau kami tuh bisa ngedit atau desain segala macam itu tuh karena waktu di Rohis dulu kan lumayan aktif lah ya. Nah di Rohis itu waktu di SMA di organisasi ataupun di OSIS kan, kalau ada yang desain atau edit video, ataupun juga waktu di SMA itu kan ada lomba buat film satu sekolah, maksudnya lomba satu sekolah dan per kelas itu diwajibin untuk buat film kan. Nah karena gak ada yang lain kan karena gak ada yang lain yang desain jadi atau yang ngedit kan, jadi ya udah apa gitu ya. Jadi, mau gimana lagi di kelas kami, ketua kelasnya mau nyuruh temen gak ada yang mau, gak ada yang bisa, ya udahlah kami aja gitu. Waktu di Rohis gak ada yang ngerti desain, kami kan ngerti sedikit-sedikit, dan itu pun ngerti di HP pun desainnya ya udah desain aja gitu. Dan semakin kesini itu semakin berkembang lah ya gitu. Ya lumayan lah skillnya kan dimiliki oleh ya dibandingkan dengan teman-teman sebanyak itu kan satu sekolah ya beberapa orang yang bisa ya. Iya, apalagi ini kan otodidak juga. Ya otodidak kan apalagi. Oke ya, itu keaktifan Zaidan ketika di SMA yang dari situlah yang membawa dia ya untuk terus aktif ketika tamat SMA, sehingga emang aktif juga dalam mencari informasi-informasi, wawasan-wawasan, sehingga termotivasi untuk menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Yeah. Termasuk dalam memilih tempat kuliah nantinya gitu. Kira-kira apa sih saran misalnya nih untuk misalnya ada penonton kita yang masih SMA gitu kan, masih
sekolah lah, dari pengalaman Zaidan ketika masa SMA yang merasakan sebuah perubahan dalam diri, perubahan ke arah kebaikan yang mungkin sebelumnya biasa-biasa aja, dulunya nakal, dan kemudian ada perubahan. Wah gitu. Apa kira-kira saran untuk mereka nih? Untuk yang masih SMA lah. Iya, khususnya teman-teman SMA ya. Saran banyak-banyak cari teman, dan waktu SMA itu waktunya yang kita bisa mengeksplor diri gitulah Bang. Jadi kalau misalkan kita waktu di kuliah baru nyari kita nih mau ngapain, maksudnya kita nih mau ngapain, kita nih passionnya apa, itu sudah telat banget kalau di waktu di kuliah kita cari gitu-gituan. Jadi di SMA ini waktu yang bagi kami ya, itu waktu yang tepat untuk nge-explore lah, untuk nge-explore diri, untuk ngembangin segala sesuatu, untuk nyoba-nyoba segala macamnya, buat YouTube, buat video, kan sekarang lagi viral YouTube tuh. Nah, buat YouTube di waktu masa-masa SMA ini, awal-awal buat YouTube, atau ya skill-skill yang lain, boleh juga coding, atau editing, designing, ataupun yang lain kayak fotografi, atau videografi. Nah, waktu SMA ini, ataupun buat musik atau rekaman gitu. Nah, waktu SMA ini waktu yang tepat gitu. Karena setelah dari SMA ini nih lebih kompleks permasalahan hidup. Apalagi habis kuliah, nambah repot. Jadi waktu SMA ini ya waktu yang tepat lah untuk eksplorasi. Jadi kalau misalkan waktu di SMA sudah mengenali diri itu potensinya di mana, misalkan ada yang sukanya ngomong gitu kan, atau debat. Nah, itu masuk ke ranah kesana. Gak mungkin kan suka debat tapi masuknya ke bidang psikologis gitu. Tapi bisa, tapi kurang wah gitu. Maksudnya kurang sesuai dengan passionnya gitu. Jadi tepatlah untuk nyari passion. Jadi untuk teman-teman di SMA gitu, cari passion, explore diri, dan belajar sebanyak mungkin, dan cari teman. Jangan cuma punya teman yang dari satu sekolah gitu, tapi cari juga teman yang beda sekolah ataupun beda provinsi gitu, ataupun juga boleh kalau misalkan ada teman yang beda angkatan, maksudnya ada teman di universitas padahal masih di SMA gitu. Nah, itu bagus banget. Jadi lingkungannya lebih gede gitu, dan informasi yang didapat dan rezeki yang didapat itu juga lebih banyak. Itu teman-teman, jadi emang mumpung masih SMA, waktu luang masih banyak gitu kan, kesibukan kalian itu masih sedikit, ya alangkah ruginya ketika digunakan untuk hanya sekedar baring-baring, hanya untuk bersosial media, hanya untuk cuap-cuap tanpa manfaat gitu kan. Ya lebih baik mengembangkan diri kan, sehingga ketika tamat SMA itu bisa ditingkatkan lagi. Aku lebih kesini gitu kan, karena sudah ditemukan ketika masa SMA, ya sudah tekuni aja itu terus gitu kan. Kalau sudah tamat SMA kan masih bingung nih, pas kuliah masih bingung mau ngapain, ya susah, lambat tidak ketemunya itu. Ya, meskipun masih bisa ya. Oke, itu ya teman-teman, sedikit pesan terkait dengan masa-masa SMA-nya dulu di Zaidan. Dan Zaidan ini juga aktif di organisasi sekolah, di Rohis, di OSIS, terus kemudian ketika kelas 12 ya, kelas 3 waktu itu juga aktif di Forum Rohis Sekolah Kota Jambi. Dan tadi dibilang Zaidan gitu kan, yang kalau sebelumnya itu mengurusi sekolah, kelas 3-nya tertantang untuk mengurusi teman-teman Rohis yang ada di seluruh Kota Jambi. Gitu. Jadi emang meningkat gitu kan, meningkat yang dari sebelumnya hanya sekolah ke Kota Jambi. Hanya memang pengalamannya luar biasa. Terus kemudian tamat sekolah, sempat kuliah di Unja ya. Iya, sempat kuliah di Unja. Kalau dulu kalau boleh tahu, ketika tamat SMA dari SMA 8 itu niatannya itu pengen kuliah kemana sih? Kalau pengennya itu di Padang kan, di Unan gitu. Karena bukan karena Unannya, bukan karena jurusannya, tapi karena pengen aja kuliah di Padang. Pengen aja kuliah di Padang. Karena, dan juga abang kami kan juga di sana kan, di Padang juga. Jadi insya Allah kalau misalkan persetujuan orang tua, jadi bisa lah, kan ada abang, kan bisa barengan gitu, saling menjaga gitu. Nah tapi tidak beruntungnya saya terjerumus ke Unja. Tapi nggak salah sih, ini sudah takdir sih. Jadi saya nerima aja sih. Jadi kami nerima aja kalau misalkan
oh di Unja gitu. Mau dimanapun tepatnya kan, yang penting itu kualitas diri kan. Kalau emas mau ditempatkan dimanapun kan tetap jadi emas. Sudah ngapain aja di Unja tuh, waktu itu? Nah kalau di kampus nih kan tugas kuliah banyak, tapi waktu pertemuan di perkuliahan itu lebih sedikit daripada di SMA kan. Walaupun juga sampai sore, tapi kan beda waktunya satu kelas sama satu kelas yang lain kan ada jaraknya gitu kan. Nah itu tuh kami isi biasanya dengan kegiatan organisasi atau hal-hal lain yang ngerjain tugas. Itu kalau hari Senin sampai Kamis atau Jumat sih. Terus tuh untuk Sabtu sama Minggu itu tuh kami ikut organisasi sih. Ya kalau organisasi di kampus nih lumayan banyak sih. Berapa ya kayak? 7 yang Iya, 7 organisasi. Biasalah maba yang baru yang dulunya aktif di SMA, terus tuh baru ketemu dunia kampus, terus tuh dilihat banyak organisasi, ikutin semuanya. Dan nanti kan yang kami bilang tadi, ikutin semuanya, nanti lingkungan sosial itu juga berkembang gitu. Maksudnya lingkungan sosial kita tuh lebih luas gitu. Jadi kita punya teman-teman yang macam-macam dan dari berbagai tempat juga gitu. Oke, itu ya pengalaman Zaidan ketika 1 tahun di Universitas Jambi, Fakultas Pertanian. Paling aktif ketika ketika ikut organisasi itu organisasi yang mana? Yang di kampus, Bang. Yep. Yang paling aktif itu Timek sama BEM Fakultas. Sama UTM. Sudah banyak teman-teman berarti yang di sana ya? Ya, alhamdulillah sekarang masih kontakan. Sampai sekarang masih kontakan. Itu ya teman-teman. Jadi karena emang pengalaman di SMA sudah ikut banyak organisasi, dan akhirnya emang ketika di masa kuliah biasanya anak-anak organisasi ketika di sekolah pasti mereka ingin berorganisasi lebih lagi gitu. Jarang sih yang dulunya di SMA itu aktif organisasi, ketika masuk kampus dia nggak aktif berorganisasi. Ada sesuatu yang hilang gitu. Ya nggak, Dan? Iya, kayak ada yang ganjel gitu. Iya. Jadi emang pasti pengen sesuatu yang lebih, pengalamannya pengen nyari yang sesuatu yang lebih gitu. Kalau sebelumnya SMA nggak aktif organisasi, terus kemudian di kuliah pengen ikut organisasi, ya dia masih belajar gitu. Kalau anak-anak yang sudah pernah ikut organisasi di SMA, ya dia mengembangkan gitu. Kalau saya dulu kan baru aktif di organisasi itu ya tadi di Fakultas Pertanian di Timek gitu kan, di rohisnya tingkat fakultas. Iya, sama. Baru mulai di situ. Jadi emang masih belajar. Kalau Zaidan kan tinggal mengembangkan gitu kan. Kalau saya dulu ya baru belajar berorganisasi. Jadi 1 tahun itu emang belajar. Kalau Zaidan mau 1 tahun itu sudah mengembangkan diri kan. Baru 1 ikut organisasi. Kalau Zaidan tadi sudah terlalu banyak ikut organisasi. Itulah juga yang mengantarkan Zaidan mencari informasi tentang beasiswa. Kenapa masih mau melanjutkan, masih mencoba yang lain? Artinya kan 1 tahun ini kayaknya masih belum greget lah gitu kan? Iya nggak? Masih belum greget. Terus cari informasi gitu ya? Tujuan kami itu nyari beasiswa, Bang, bukan nyari kampus lain. Oh, beasiswanya ya? Iya, nyari beasiswanya. Jadi waktu itu kan di awal-awal gitu kan, kami masukin di awal masuk kuliah kan itu ada beasiswa bidik misi kan. Nah, nyoba beasiswa bidik misi, tapi sama teman-teman maba yang lain kan. Tapi dari teman-teman tuh kami termasuk yang nggak dapet gitu, termasuk yang ditolak lah karena alasan berkas sih kayaknya, lupa. Nah terus setelah itu masih nyari beasiswa, tapi nggak intens, nggak sering. Jadi kalau misalnya ada beasiswa dilihat dulu, oh ikut. Nah terus tuh kalau misalkan nggak dapat ya udah kan, cuma nyoba-nyoba gitu. Karena waktu itu nggak terlalu intens setelah beasiswa pertama. Terus semakin kesini
semakin masuk semester 2 itu kami semakin khawatir tentang keuangan lah. Pokoknya semakin khawatir tentang keuangan yang dikeluarkan untuk kuliah itu dalam sebulan itu banyak. Jadi kami nyoba nyari beasiswa kan, beasiswa apa aja sih lupa, banyak yang dicoba. Nah terus tuh di akhir semester 2 itu ada lagi buka beasiswa bidik misi juga, buka lagi kan. Nah ikutin lagi, ngurusin berkas lagi, dan itu nyari beasiswa yang lain, masukin berkas ke beasiswa yang lain. Karena organisasi tadi juga, karena temen yang banyak juga, kenalan yang banyak juga. Jadi waktu itu di Mei kalau nggak salah. Ya di Mei waktu Ramadan, waktu puasa. Jadi kan organisasi ini kan kalau Ramadan kan biasanya ada kayak bukber bareng gitu gak sih, cerita-cerita segala macam. Nah di bukber ini kami punya teman nih yang setelah bukber, maksudnya setelah penutupan, setelah selesai semuanya, nah dia tiba-tiba datengin kami terus tuh ngasih tahu, dan ini ada info beasiswa nih, dan info beasiswa, dan itu beasiswa kerja sama Basnas sama Al-Bukhari International University, nah kampus ini gitu. Nah kami lihat regulasinya, persyaratannya dan semua berkas yang dibutuhkan. Nah kami merasa kalau itu kami bisa nih, pede aja dulu kan, lolos atau enggaknya nggak tahu belakangan. Jadi waktu itu juga nyambil ngurusin beasiswa bidik misi gitu. Nah dan ngurusin beasiswa bidik misi ini juga nggak mudah, soalnya berkasnya banyak kan, mintain ke kecamatan. Ya, mintain kecamatan sampai bolos kuliah, bolak-balik, apalagi kami ke jarak rumah ke kampus itu setengah jam gitu kan. Jadi bolak-balik gitu, dan itu jalan lintas, banyak fuso dan ya asap menghirup setiap hari. Jadi ya gitu loh Bang. Jadi banyaklah ceritanya sebelum dapat beasiswa beasiswa di kampus ini, banyak gitu. Ya, jadi memang sudah banyak pengalamannya dalam mencari beasiswa kan. Jadi sudah banyak tadi katanya kan. Pokoknya banyak ya tentang beasiswa yang banyak lah lupa. Akhirnya mendapat beasiswa yang kalau secara usaha lebih sulit sebetulnya, lebih sulit dibandingkan dengan beasiswa yang lainnya gitu, kayaknya gitu. Karena kan nasional gitu kan, nasional nggak nih? Iya nasional. Nasional. Yang pesaingnya itu lebih banyak dibandingkan dengan beasiswa yang mungkin hanya level kampus gitu kan. Hal apa sih yang membuat Zaidan itu diterima oleh Basnas tadi ya untuk kuliah di Malaysia? Kira-kira apa yang paling dirasa lah gitu? Di mana-mana beasiswa itu kan lolos atau enggaknya, diterima atau enggaknya, itu kan tergantung dari kelengkapan berkas dan kesiapan diri, interview gitu kan, dari interview juga. Nah jadi dilihat kita ini gimana orangnya, terus tuh gimana kondisi keluarga kita, sama dilihat dari berkas-berkas yang ada. Nah berkas-berkas ini yang termasuk yang ada effortnya ngerjainnya, selain yang ada, yang kalau yang sudah ada kayak kakak segala macam, ya identitas pribadi gitulah. Nah tapi yang ada effortnya itu TOEFL lah, termasuk TOEFL untuk nyiapin untuk tes TOEFL ini kan, tes TOEFL kan nggak ada yang gratis kan, nggak ada yang gratis. Walaupun tes TOEFL prediction itu tetap berbayar, dan itu berbayarnya berapa ya? 300.000 kalau nggak salah. Nah waktu itu kami dan uang itu bukan uang dari orang tua. Kami kan waktu itu sempat juga nyambil buka usaha kecil-kecilan gitu. Jualin Polaroid, itu nggak Bang? Polaroid yang betul. Iya itu. Nah kami jualin Polaroid ke teman-teman di kuliah kan, dan itu kan waktu itu kan juga
Polaroid itu lagi nge-trending gitu kan. Jadi kami jualin itu, nge-print segala macam, ya ada untungnya lah. Ada untungnya, dan untungnya itu dipakai untuk ikutin tes TOEFL ini. Jadi ngerjain, dan alhamdulillahnya sampai nilainya hampir 500. Hampir 500 sebenarnya. Di persyaratan di Basnas itu berapa ya? Rata-ratanya itu 500. Tapi kalau misalkan di bawah 500 itu ya, makanya di awal-awal itu kami sebenarnya nggak terlalu pede sih dengan nilai TOEFL kami. Tapi ya udah, namanya coba-coba, gak tahu rezeki kan. Jadi ya udahlah, masukin aja gitu kan. Mana tahu bisa. Ternyata bisa. Dan setelah dilihat lagi, itu tuh ternyata syarat yang 500 itu syarat standar apa ya? Syarat yang disarankan gitu. Tapi kalau misalkan di atas 450 itu sudah bisa diterima gitu. Sudah bisa diterima sebagai berkasnya. Jadi kan itu ada 3 kali kalau nggak salah Bang, ada 3 kali penyaringan penerima beasiswa kan. Yang pertama berkas, yang kedua interview, yang ketiga itu disaring langsung dari kampusnya. Iya, disaring langsung dari kampusnya. Yang pertama berkas kami lolos, dan setelah lolos dari berkas itu ke interview, dan interviewnya di Jakarta. Di Jakarta langsung ke interview, yang interviewernya, yang si penanyanya itu dari kampusnya langsung, dari Malaysia sini langsung. Barulah yang terakhir penyaringannya langsung dari kampus langsung. Saingannya banyak nggak dulu deh? Kalau banyak saingan, Bang, hampir 300 orang atau lebih dari 300 orang, sekitar 300 orang gitu lah Bang. Se-Indonesia? Iya, sini. Se-Indonesia 300 berkas. Lolos berapa? Yang interview berapa? Lolos interview, yang lolos berkas itu 80-70 orang kalau nggak salah. Ya. Terus tuh ke interviewnya ya semuanya lah, baru yang lolos ada 40-an, 50-an gitu lah, lupa. Ya sekitar 40-50. 40-50 yang akhirnya kuliah di Malaysia ya? Kalau dari Jambi berapa orang? Zaidan sendiri atau berapa? Iya. Sendiri ya? Iya. Kalau yang teman kamu apa? Kalau yang ikut mencoba untuk ikut seleksi beasiswa itu, kalau dari Jambi bisa dilihat. Nggak tahu ya, tapi kalau teman-teman, apalagi teman yang ngasih info ke kami itu kan, awalnya dia mau ikut, tapi karena dia ada tanggung jawab di kampus juga kan, ada tanggung jawab, dan juga dia sudah nyaman gitu kan. Terus tuh juga dia sudah dapat beasiswa bidik misi. Jadi ya ngapain lagi cari beasiswa kan? Ya gitu. Jadi teman-teman kami itu dia nggak jadi ikut karena itu, dan ya nggak tahu lah. Pokoknya kalau lingkungan kami itu nggak ada yang ikut, cuma kami sendiri. Berarti ada lah ya, ada efek dari pengalaman Zaidan yang sebelumnya, terutama adalah di interview. Kalau berkas itu kan semua orang kan memiliki kesempatan yang sama. Di interview biasanya orang akan melihat seberapa kuat karakter calon penerima beasiswa itu gitu kan. Ya seperti Iya benar. Pas interview Zaidan banyak ditolong oleh pengalaman berorganisasi sebelumnya gitu ya. Jadi itu waktu di interview itu selain nanyain kondisi keluarga, kondisi keuangan keluarga juga, dan itu tuh juga ada tentang sudah ngapain aja di SMA gitu kan. Nah alhamdulillah ya itu kami aktif juga di SMA gitu kan. Jadi punya beberapa sertifikat yang bisa diajuin ke interviewer gitu. Nih dulu sudah ngelakuin ini aja nih, dan hampir semua sertifikat itu FPRG. Sertifikat FPRG itu. Itu ditanyain kan hampir setiap acara FPRG kan ada sertifikatnya kan, ya kan, walaupun cuma sekedar takso gitu kan. Nah itu tetap ada sertifikat kan, dan itu masih bisa digunain. Nih pernah ikut ini,
pernah ikut ini segi ini kalau nggak salah. Ya lumayan lah. Dan juga Bang, yang kami lihat dari teman-temannya lolos sama yang nggak lolos, dan dilihat juga dari latar belakang mereka. Kalau latar belakang mereka itu rata-rata hampir sama lah, maksudnya dari keluarga yang di bawah middle atau yang middle gitu. Di bawah middle ke bawah gitu. Nggak ada yang middle ke atas. Nah, kalau dilihat dari keluarga itu sama semua. Tapi kalau misalkan dilihat dari experience atau pengalaman, itu berbeda. Teman yang lolos itu experience-nya lebih banyak daripada teman yang nggak lolos. Kan kami ada ngobrol sama yang teman-teman yang lain kan juga waktu interviewer, dan kebetulan teman yang kami ngobrol itu dia unfortunately nggak lolos gitu. Dan yang kami lihat waktu di SMA dia biasa aja. Jadi yang 80 sekarang itu pasti ngefek langsung ke future. Ya. Itu teman-temannya. Jadi emang keaktifan kita hari ini dengan ikut banyak kegiatan, ikut banyak organisasi, pasti itu akan memiliki efek kita bagi kita di masa depannya. Tadi salah satu yang paling sederhana adalah satu lembar kertas sertifikat yang membuktikan bahwa kita pernah ikut di kegiatan. Itu adalah dokumentasi tentang keaktifan kita di masa lalu gitu. Jadi teman-teman yang mengikuti kegiatan dapat sertifikat jadi kumpul-kumpuli gitu kan. Ya kalau sekarang mungkin belum berguna, mungkin di masa depan akan berguna gitu kan. Sebagai bukti bahwa kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang banyak. Itu cerita tentang perjalanan Zaidan dari berkas, terus kemudian interview ke Jakartanya pakai uang sendiri atau dibayarin? Dibayarin Basnas dong. Dibayari. Dari yang bolak-balik pulang pergi. Yang ikut interview adalah sekitar 80-an, terus yang keterima ada 40-an. Dari 80-an yang sebagian besar kalau kata Zaidan tadi yang dinilai dari bagaimana hasil interview itu, dan interview itu ya terlihat siapa yang memiliki pengalaman dan berpotensi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan salah satunya adalah ikut organisasi. Kalau kita sudah pernah ikut organisasi, ada yang diceritakan gitu kan. Iya, diceritakan. Ada yang diceritain. Bagi anak-anak yang nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah ikut aktivitas, mereka bingung. Ya. Mereka bingung mau bercerita apa ketika ditanya. Anak organisasi ini kalau ditanya satu, dia penjabarannya itu bisa banyak gitu, bisa meluas gitu. Kalau anak-anak yang nggak pernah ikut organisasi, yang ditanya satu ya dijawab itu aja gitu kan. Itu bedanya. Itu kan orang lain bisa menilai, anak ini bisa atau enggak untuk berpotensi menjadi lebih baik gitu. Akhirnya memperoleh beasiswa dan Oktober mulai kuliah ya. Se-Indonesia ada berapa orang? 53 kalau nggak salah ya. 53 se-Indonesia ya? Iya, yang dari Basnas kan 40-an. 40. Nah sisanya itu yang jalur mandiri langsung ke AIU. Se-Indonesia. Yang dari Jambi cuma Zaidan. Iya. Ya sendirian berarti gitu ya. Fasilitas beasiswanya apa Be? Apa aja? Fasilitas beasiswa itu kalau yang full itu asrama dan segala macam fasilitas yang ada di asrama. Ya lihat sendirilah. Tuh gini. Nih ini satu kamar ada 3 orang. Sana satu, di belakang sini satu. Jadi 3 orang. Nah di sini sebelah kanan kami ini lemari dan ini dinding. Ini dobrak rumah. Ya itu asrama, terus apa lagi? Pendidikan gitu, dibayarin. Ya, kan nggak mungkin kan dosennya secara voluntari ngajar kan, pasti ada yang bayar. Jadi secara pendidikan itu dibayarin dari beasiswa ini. Terus tuh dikasih juga meal allowance. Meal allowance itu kayak uang jajan lah, uang jajan. Itu yang full. Ya. Itu dikasih juga uang jajan. Tapi kalau misalkan ada yang parsial, yang separoh, itu asrama, tempat tinggal, sama pendidikan itu dikasih, tapi uang jajan enggak. Dan kalau misalnya dapat parsial, jangan khawatir, karena perbedaan jajan di Malaysia sama di Indonesia itu cuma beda berapa sekian lah, beda kayak 5.000, 6.000 gitu. Jadi kalau nasi padang di Indonesia itu 10.000, 12.000, kalau di sini itu 5 ringgit atau enggak 6 ringgit. 1 ringgit. 5 ringgit
berapa ya? 17.000. Ya. 17.000. Ya. Ya, nggak begitu banyak lah. Kalau Zaidan penuh ya? Penuh atau parsial tadi? Kami alhamdulillah ya party ya. Tapi sekarang lagi diminta ke kampus biar dapat yang full. Lagi diusahain. Bisa kok kalau misalnya di awal dapat parsial itu bisa dilajuin ke yayasan namanya, ke yayasan yang ngasih kita beasiswa. Itu ngajuin letter gitu kan. Kalau saya nih aktif di kelas dapat nilai segini dan dilihat kondisi keluarga gini, saya minta full scholarship gini. Gitu bisa. Jadi ya baiklah mereka mah. Kalau parsial berarti biaya hidupnya pakai gimana? Nah, alhamdulillah ya karena kami dari Basnas dan ya karena kami dari Basnas itu masih nemenin kami sampai sekarang, masih ngebantuin mereka. Kalau di sini kan meal allowance 450 ringgit atau kalau di Indonesia 1.500.000 gitu. 7.500.000 per bulan. Nah, kalau dari Basnas ini nyediain kami 700.000 per bulan. Dikirim. Cukup kalau lah ya, 700. Ya, kalau di ringgitin itu 200 ringgit. Sebenarnya sih nggak cukup sih. Ringgit per bulan itu suffer. Untuk menutupi ketidakcukupan itu untuk biaya hidup kan perlu nih emang. Oh iya, cukup. Itu kadang juga orang tua. Oh masih dapat kiriman dari orang tua ya. Tapi nggak terlalu. Ada bedanya nggak kuliah di Indonesia dengan kuliah di sana? Beda bang, lumayan banyak lah. Ya banyak. Yang pertama itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial lebih luas dan lebih lebih berbagai, lebih bermacam gitu. Ada yang beda negara, ada yang beda provinsi. Di Indonesia itu beda provinsi. Ada yang apalagi kalau beda negara itu ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Asia sana, Sri Lanka, Bangladesh, atau India nggak ada, atau Maldives Maldewa. Yang pulau itu, nah itu banyak lah, ada juga dari Kamboja. Jadi kalau lingkungan sosial ini lebih luas. Terus tuh untuk belajarnya di sini di kampus ini itu penggunaan teknologi itu lebih dominan. Jadi kalau di Indonesia itu masih gunain paper, maksudnya bukan di Indonesia, di Unja kemarin masih gunain kertas, proposal, ngeprint segala macam. Kalau ngumpulin tugas itu datang pagi-pagi, naruhin di atas meja dosen gitu kan. Nah kalau di sini enggak, ini online dia masih, pakai online gitu ya. Dia les paper. Jadi kalau misalnya ngumpulin tugas itu buat di dokumen aja, maksudnya di Google Docs atau di Word, Microsoft Word itu dikirim lewat online, bisa pakai Google Classroom atau Google atau Edmodo gitu. Edmodo ini sama kayak Google Classroom. Jadi sedikit menggunakan kertas ya? Ya, ini bukan yang penggunaan teknologi ini bukan karena corona, tapi sejak dari awal sudah. Jadi kalau misalkan kampus-kampusnya atau ya yang lainnya baru gunain Classroom atau gunain teknologi segala macam yang lain karena ada corona, jadi diharuskan online learning. Tapi kalau di sini itu memang sudah gunain teknologi dari awal gitu. Dan di kelas pun itu teknologi pengajarannya itu sudah advance gitu. Ada yang namanya papan tulis lupa, whiteboard apa gitu. Pokoknya bisa, jadi kan kalau di proyektor atau di Infocus itu kan cuma nampilin layar doang kan, layar doang. Nah tapi kalau misalkan di papan tulis ini aktif whiteboard ini itu ada pena khususnya, jadi bisa di proyektornya tuh bisa ditanda-tandain, coret-coret. Ya banyak lah bang. Pokoknya dari teknologi itu lebih advance gitu di sini. Ada pernah dan lihat. Ngajarnya juga mereka itu
ngajarnya itu mereka tetap ngajarnya kayak di universitas, maksudnya mereka tetap nyuruh atau cara tidak langsung ngemaksa mahasiswanya untuk untuk belajar secara individu, secara mandiri, tapi mereka tetap nemenin gitu. Mereka tahu kondisi kami itu gimana gitu. Jadi semua tugas-tugas itu depend on kaminya, tergantung kaminya gitu. Ya. Mereka ngerti lah, gitu. Bagus lah ngajarnya. Pakai bahasa apa di situ kuliahnya? Inggris semua. Pakai bahasa Inggris semua ya? Ya, karena emang presentasi MTK itu kan MTK kan bang. Nah, itu belajar di sini pakai bahasa Inggris. Jadi susahnya double. Nggak pakai bahasa Melayu berarti ya? Ada. Berarti keseharian aja yang pakai bahasa Melayu di situ, pakai bahasa Malaysia ya? Iya, karena teman di Indonesia kan banyak juga kan. Tapi kalau misalnya ngobrol sama yang beda negara itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada berapa negara? Kalau di sekitar ada berapa negara yang situ? 36. 36 negara? Iya, kalau enggak salah, ya 36. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di Jambi mau ke sini itu opportunity-nya masih gede, masih besar gitu. Karena kampus juga yang sekarang ini lagi membuka peluang gitu. Lagi membuka peluang untuk mahasiswa itu masuk ke sini gitu. Apalagi beda negara. Apalagi dari Indonesia. Di Indonesia ini dominan di sini. Termasuk yang dominan ada 58 orang, sedangkan dari negara lain ada yang cuma 1 orang, ada yang 5 orang, ada yang enggak sampai 10, cuma belasan. Kalau kehidupan di Malaysia gimana Bang? Dan ada kehidupan di Malaysia sesuatu yang unik? Kalau masalah bahasa itu bedanya enggak begitu banyak lah, karena kan bahasa Melayu sama bahasa Indonesia. Ya kalau ngobrol satu sama lain ngerti, tapi bahasanya beda. Ngobrol Upin-Ipin ya. Ngobrol Upin-Ipin, beli makanan segala macam pakai bahasa Melayu. Pakai bahasa Melayu. Ya, ngobrol bagus lah di sini mah. Enak-enak aja sih masih. Oke, terakhir tuh teman-teman sekalian, itu sedikit cerita dari awal Zaidan berkenalan dengan organisasi dan akhirnya dia ikut organisasi, aktif organisasi dan merasakan sebuah perubahan ketika masa SMA, masa perubahannya lebih baik sehingga ketika tamat SMA dia juga mencoba untuk lebih baik lagi gitu kan, dan akhirnya mencari informasi, mencari wawasan, akhirnya dia mencoba untuk masukkan berkas ke Basnas untuk dapat beasiswa, akhirnya mendapat beasiswa gitu kan. Itu adalah perjalanan seorang Zaidan yang memang benar-benar pengen tahu, yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu dan akhirnya emang dapat sesuatu itu. Terakhir, Zaidan, kira-kira apa sih tips dan trik bagi teman-teman pemburu beasiswa nih, kalau bisa diistilahkan seperti itu, sampai dapat? Pertama, yang namanya beasiswa itu biasanya nggak begitu tersebar luas. Kecuali di TikTok KKY itu pasti tersebar luas tuh, mudah viral kan. Nah kalau informasi beasiswa ini itu nggak begitu tersebar luas, tapi jadi kalau misalkan mau dapetin informasi itu harus banyak teman, harus banyak kenalan. Kalau misalnya di Instagram itu jangan cuma follow IG akun receh, tapi ikutin juga IG akun yang nyebarin informasi tentang beasiswa Cendekia Basnas, Ethan Hunter, ataupun juga akun Instagram yang lainnya. Banyak. Terus tuh kalau dilihatin di YouTube, kalau ngeliat di YouTube itu tuh lihatlah video-video yang membantu kita gitu, yang membantu kita ngembangin diri, yang membantu kita memotivasi diri kita gitu kan, untuk selalu mencari peluang, nontonin video-video orang-orang yang sudah di Harvard atau di Jerman atau di mana gitu kan. Ya mereka belajar gimana, kok mereka bisa, kok kita enggak, kok kita masih di sini gitu kan.
kan bagus tuh ngebandingin gitu kan, ngebandingin diri kita dengan orang lain dalam hal kebaikan. Nah itu bakal ngaruh banget gitu. Karena apa yang kita tonton kan itu ngaruh ke otak kita, ngaruh ke behavior kita. Ya nanti apa yang kita lihat itu bakal berpengaruh ke kehidupan kita, dan itu bakal berpengaruh ke apa-apa saja yang kita dapatin gitu. Dan selalu belajar gitu kan. Jadi kalau misalnya kita terlalu bermotivasi dalam dalam setiap halnya, dalam setiap ruang kita pengen belajar gitu kan, belajar apapun, belajar apapun yang nggak diajarin, walaupun itu nggak diajarin di semasa sekolah atau semasa kuliah. Yang penting kita tetap belajar gitu. Walaupun kita yang penting kita tuh tetap berusaha untuk ngembangin diri. Karena ada lingkungan sosial yang luas, teman-teman yang banyak juga. Jadi ketika dapat informasi beasiswa itu kita mudah aja tuh, karena kita sudah belajar kan, kita sudah punya cerita, kita sudah punya kualitas diri. Kalau misalkan di beasiswa itu dibutuhkan misal motivation letter gitu kan. Yang motivation letter itu kan nyiapin dirinya itu, menyiapkan motivation letter itu kan nggak cuma sehari kan, tapi bisa bertahun-tahun kan. Kita nyertain kenapa kita pengen kesini, apa alasan yang kuat supaya si universitas ini nerima kita kan. Itu banyak yang perlu diceritain. Dan ketika kita dapat informasi beasiswa ataupun kita pengen masuk ke suatu universitas yang terkenal gitu kan, dan itu membutuhkan itu, kita sudah siap gitu. Jadi ya apapun yang kita lakukan yang sekarang, apapun yang kita ikutkan itu bakal berpengaruh ke masa depan kita, termasuk nontonin video YouTube. Termasuk hal-hal kecil lah ya. Itu pengaruh banget. Oke, itu teman-teman ya, sedikit pesan untuk para pemburu beasiswa, mencari informasi banyak-banyaknya, terus kemudian ya diusahakan benar-benar sungguh-sungguh gitu kan, dengan modal yang kita miliki, modal pengalaman, modal kreativitas diri, modal potensi diri, itu paling penting. Karena orang-orang yang berorganisasi itu potensi untuk mendapatkan beasiswa itu lebih besar dibandingkan mereka-mereka yang tidak pernah berorganisasi. Pesan-pesan untuk teman-teman, ada nggak untuk teman-teman secara luas atau mungkin juga secara khusus nggak apa juga? Apa nih pesan-pesan untuk teman-teman FPRJ, teman-teman mungkin kuliah di Unja kemarin dan se-Indonesia yang lainnya? Ada nggak, Dan? Pesan-pesannya ya selalu belajar lah, selalu belajar dalam setiap hal gitu. Setidaknya kita adalah seorang generalis gitu. Generalis tahu tentang semua bidang ilmu, tapi di awal-awalnya doang. Itu generalis. Maksudnya di dasarnya doang, tentang coding, tentang buat website, tentang desain, tentang editing, tentang musik, segala macam gitu. Jadi kita pengetahuan kita luas, dan satu hal yang penting yang dimiliki, yang perlu kita miliki kan pengetahuan yang luas dan pendidikan wawasan yang luas, dan itu bakal pengaruh ke proses pendidikan kita, perkembangan pendidikan kita. Jadi mesti selalu belajar lah, selalu nyari opportunity yang ada gitu, untuk ngembangin diri. Itu sih Bang. Oke, itu ya teman-teman, mungkin karena emang sudah sepertinya hampir 1 jam, nggak tahu nanti editing sampai berapa. Nggak terasa, intinya adalah ada sesuatu hal yang bisa kita ambil dari cerita Zaidan terkait dengan pengalaman-pengalaman dia ketika sekolah, ketika kuliah, ketika di kehidupan lingkungan. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita dan teman-teman secara luas. Oke, Zaidan, mungkin cukup ya. Ada aktivitas lain hari ini? Ada. Kuis. Oke. Ya, terima kasih. Oke, demikian saja Zaidan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan lancar selalu, dan bisa lolos tepat itu nantinya. Oke teman-teman, demikian, dan kita akhiri. Gimana cara ngakhirinnya nih? Oke, demikian aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.